Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat aja ya. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Asep Saifuddin dan ini adalah video pertama di channel ini. Pada video pertama ini kita akan ngebahas tentang REST API. Apa itu REST API dan gimana cara implementasinya. Nanti kita bahas di video ini. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi REST API itu apa? REST API adalah Representational State Transfer Application Programming Interface, yang mana adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dari aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Biasanya REST API itu komunikasi antara klien dan server gitu. Jadi komunikasi antara klien dan server, entah itu menggunakan HTTP atau HTTPS. Oke, karena REST itu hanya representational aja, jadi sifatnya itu stateless, alias enggak menyimpan, enggak ada yang disimpan di server. Jadi seolah-olah klien tuh langsung ngambil dari database gitu. Padahal di tengah-tengahnya itu ada REST API-nya. Contohnya itu kayak gini. Ini saya ngambil dari disability ya. Jadi klien nge-request sesuatu dan di pertengahan ini ada nggak endpoint yang ada nggak data yang ingin di requestnya gitu. Lalu ke database, kalau ada dia akan ngembaliin dalam bentuk convert dulu dalam bentuk JSON, lalu akan ngembaliin di kliennya. Jadi seperti itu. Lalu metode apa aja yang ada di REST API, yang ada di sini? Sebenarnya ada beberapa ya, ada lebih dari ini. Cuma ini yang paling sering dipakai. Bahkan kita cuma hanya pakai get, post, put, dan delete aja. Patch itu jarang banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu, teman-teman bisa juga untuk cara dokumentasinya. Misalnya sini. Teman-teman nanti bisa baca aja di sini tentang gimana 200 OK create, kalau ini juga nih accepted. Kalian bisa cari aja. Tapi yang paling sering dipakai dan di lecture ini itu hanya ini ya, metode get, post, put, delete, dan page. Lalu status code-nya juga cuman ini aja yang kita pakai untuk saat ini. Jadi harus oke untuk ketika sukses menampilkan datanya, ketika sukses untuk get-nya, lalu atau ngeditnya. 201 itu untuk kalau berhasil menambahkan sesuatu. Lalu 204 itu ketika no konten aja itu udah termasuk sukses ya, kalau nggak ada error gitu. Lalu error itu ada banyak juga, 400, 401, 403, 404 untuk not found, dan 500. 500 ini biasanya untuk global error. Oke, sebelum mulai lecture-nya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang perlu teman-teman install. Yang pasti yang harus diinstal itu ada 3 ini. VS Code, Postman. Ini Postman bisa dalam bentuk di VS Code aja juga, itu ada extensionnya. Atau pakai Thunder juga teman-teman boleh. Lalu Node.js ini wajib. Jadi wajib tuh 3 ini. Tapi ini bisa pakai Thunder atau bisa pakai yang lainnya yang sejenis dengan Postman. Lalu mau Kompas atau mau di Visual dan Community. Ini optional. Kenapa optional? Karena nanti kita pakainya mau Atlas aja gitu. Jadi langsung di cloud-nya gitu. Oke, mungkin langsung kita demoin aja ya. Gimana sih ngebuat API-nya gitu dengan endpoint yang ada di sini. Walaupun ini video pertama, ini cuma pengenalan aja. Nanti akan ada video yang kedua atau video selanjutnya untuk ngebahas lengkapnya, karena nanti bakal panjang banget. Oke. Pertama-tama teman-teman buka buat folder baru dulu aja. Misalkan di sini
kita kasih nama aja belajar. Nah, di sini kita mungkin karena kita udah tahu ya belum ada project yang signifikan, nanti di pertengahan playlist ini mungkin akan ada. Jadi untuk pertama-tama kita akan membuat folder baru aja. Misalkan namanya pertemuan 1 gitu ya. Nah, teman-teman, untuk memulai inisialisasi project kita, teman-teman bisa pakai npm init min. Oh ya, tapi sebelumnya tadi harus install ini ya, harus install Node.js gitu di sini. Nah, harus install Node.js, dan biasanya kalau teman-teman install Node.js itu udah pasti ke-install juga nih npm-nya. Jadi teman-teman pastikan Node dan npm-nya itu udah install gitu. Contohnya itu gini. Ini udah cek Node.js-nya itu udah install atau belum. Biasanya saya pakai 18 ya. npm juga. Pastikan Node dan npm-nya itu udah install. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita inisialisasi project kita dulu. Di sini npm init min. Kenapa min? Karena kita langsung aja ya, nggak usah, kalau nggak ada min itu ntar bakal ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, biar langsung aja kejawab semua, jadi langsung min aja, kita iyain aja semua kayak gini. Lalu kita buka VS Code-nya. Nah, jadi akan pertama tampil itu akan seperti ini. Nah, ini perhatikan, ini name itu nama project kita ya, kan tadi kita langsung min jadi langsung nama foldernya. Lalu ini main. Nah, teman-teman bebas ganti ini jadi app ataupun jadi tetap index itu bebas, tapi aku akan pakai app aja, app gitu. Nah, untuk mulai lecture-nya, kita perlu install yang namanya Express. Express ini itu sebuah framework untuk Node.js. Ya, biasanya untuk backend gitu. Walaupun Express juga nanti ada IJS gitu ya, untuk bisa tampil view-nya juga, tapi kita ngebahas itu. Kita coba untuk installing dulu aja. Jadi sebelum install Express tuh kita harus udah npm init dulu ya. Tadi kita udah copy sini. Nah, kalau kita lihat jadi sini udah ada ini ya, dari dependencies nambah dari Express-nya. Dan juga ada node modules. Teman-teman nggak usah kotak-katik di sini. Jadi fokus ini aja. Karena kita udah ganti app.js, jadi kita di sini portalnya itu udah jadi app.js gitu. Nah, untuk memulainya gimana, teman-teman bisa baca dokumentasinya aja langsung ya, kayak tadi. Bisa di hello world kayak gini. Teman bisa copy aja kalau malas, tapi kalau mau ngetik sendiri juga nggak apa-apa. Di sini saya akan jelasin beberapa dulu. Di sini kita pakai common.js, jadi common.js pakai require ya, nggak pakai import. Jadi pakainya tuh common.js. Di sini bisa pakai common.js. Lalu sehabis kita require, kita jalanin express-nya di variable constant x. Kalau portnya kita tentukan jadi 3000. Kemudian bebas pakai 3000 atau 808 itu boleh aja. Biasanya pakai 3000. App get. Nah, ini alias ini endpoint ya. Ketika slash, maka dia akan nampilin hello world. Listen, jadi untuk ngejalanin gitu ya, untuk mendengarkan si express-nya begitu.
Mungkin langsung aja coba kita jalanin. Di sini belum terinstall Nodemon ya, belum terinstall. Mungkin bisa install dulu, tapi di sini pakai Node dulu aja untuk video pertama ini. Nah, jadi langsung nge-stunning 3000. Kamu bisa buka di sini. Hello world. Kalau mau ganti bisa aja, jadi hello. Misalkan gini. Tapi nggak bakal langsung keganti, karena tadi kita nggak pakai apa namanya nggak pakai Nodemon gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau install aja langsung, atau pakai Mimin Watch juga boleh. Kalian di sini pakai Nodemon aja biar enak. Teman-teman juga bisa pakai yang MinG untuk global. Jadi apa namanya? Teman-teman bisa installnya tuh di global di komputer teman-teman gitu. Bukan di DPD listnya lagi. Oke, kita langsung matiin dulu aja. Kita install MinG. Boleh jalan, coba kita lagi ya. Langsung terjawab. Lalu kalau ada perubahan lagi gimana? Misalkan gini. Kayak save, langsung berubah. Kita ini perlu di refresh ya teman-teman. Yang penting nggak perlu dimatiin dulu terus langsung di refresh tuh enggak. Kalau kita udah pakai Notebook. Oke. Sebelum penutupan, saya ingin rapihin dikitnya. Jadi sebenarnya di sini bisa pakai roots gitu. Yang mana di sini tuh bisa untuk menyimpan banyak routingan, karena nanti di sini cuma bukan satu atau dua endpoint aja, ini bakal banyak banget gitu. Apalagi nanti kita akan belajar tentang gimana cara nambahin data, hapus, edit, dan lainnya. Jadi kita akan ada satu studi kasus yang mungkin simpel aja. Nanti di video-video terakhir tuh nanti akan ada project mau buat apa gitu, nanti kita bakal membuat itu, buat sesuatu. Tapi belum kepikiran sih, tapi ntar pasti nanti akan ada video tentang project. Oke, mungkin ini aja. Kita coba untuk pindahin dulu aja ya. Tapi sebelum itu kita pakai panggil dulu expressnya. Require express. Sini kita pakainya yang beda aja, jadi router express.route. Nah, di sini kan kita udah pakai router, jadi kita ganti jadi router di sini. Nah, sini tinggal pakai add.use. Coba kita refresh, ini sama aja sih. Yang kalau kita ganti juga bakal sama aja. Sekarang kita tambah ya. Jadi seperti itu.
Ini routingan kita bisa mempersingkat kita di app-nya. Jadi app-nya cuma segini aja. Nanti ini untuk ngatur routingan. Nanti ada lagi folder untuk ngatur controllernya, ngatur modelnya. Kita akan buat project-nya itu jadi lebih modular gitu nantinya. Ya mungkin untuk pertemuan untuk video ini segini aja. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ditanyain bisa aja di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.